Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Anda yang menonton di waktu kapanpun Anda menonton channel saya ini. Selamat datang di channel saya. Yang baru datang di channel saya, silakan subscribe, like, dan komen ya. Karena akan berisi konten-konten yang positif, yang bagus, yang mengedukasi mengenai tidak jauh dari dunia perkeretaapian di Indonesia. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kalimat atau kata yang sering kita ucapkan terutama dalam kalangan orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya. Ini bahasa yang bisa dikatakan bahasa sehari-hari kita ya, dalam berkomunikasi dengan orang, terutama berbicara mengenai kata kereta api yang dalam bahasa Jawa itu sepur. Tapi sepur atau sepur dalam arti sesungguhnya itu bukanlah kereta api. Dikutip ya dari media yang resmi, dari informasi-informasi yang resmi, kata sepur biasanya diartikan sebagai kereta api. Tetapi arti sejatinya berbeda. Kata ini tersebut dari kosakata Belanda, spoor. S P O R. Spoor yang berarti jalur dengan rel yang harus dilintasi kendaraan kereta. Jadi intinya dalam arti sesungguhnya spur itu bukan kereta api guys, tapi spur itu adalah jalur yang akan dilintasi oleh yang namanya kereta api. Tapi dalam sehari-hari kita, dalam bahasa sehari-hari kita, khususnya di kalangan orang Jawa atau terutama di orang Indonesia, spur itu sering dikaitkan dengan nama kereta api. Memang betul, spur itu kereta api. Tapi dalam arti yang sesungguhnya, yang aslinya, sejatinya itu bukan kereta api, tapi jalur yang dilewati sama kereta api. Jalurnya itu namanya spur. Gitu teman-teman. Gitu, kenapa? Menurut saya sendiri, kenapa sih dikatakan kereta api itu dalam bahasa Jawa dikatakan sepur? Karena berawal dari ini ya, berdasarkan logika dari saya ya, berawal dari bahasa Belandanya spoor. Teman-teman mungkin yang dulu pernah mengenal namanya Kediri, Stumtram Maskapai atau Spoorwegen dan sebagainya. Spoorwegen itu dalam bahasa Belanda, yang artinya intinya spur itu adalah jalur yang dilintasi sama kereta. Jalur yang dilintasi sama kereta namanya spur. Nah, kalau dalam orang Jawa itu katanya, terutama Indonesia ya, terutama di Indonesia itu sering bahasanya lebih diefektifkan. Jadi kalimatnya ngomongnya spur, tapi ditambah jadinya spur. Jadinya sepur bukan spur. Beda ya, spur sama sepur. Beda. Ada E sama U-nya. Sedangkan kalau spur S-P-O-O-R. Nah, itu. Jadi logika saya itu di situ. Oh, kenapa sih memang dinamakan sepur ya? Karena memang dari bahasa Belandanya sendiri itu spor, S-P-O-R. Nah, di kitanya sendiri itu lebih diefektifkan lagi pengkalimatannya, pengucapannya. Ya, lidah-lidah orang Indonesia, orang Jawa itu lebih diefektifkan gitu kan. Jadi diefektifkan lebih enaknya diucapin dengan kalimat atau kata sepur. Daripada spur, mending enak sepur. Mungkin gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi kalau itu logika, menurut logika yang saya pikir selama ini, kenapa kok jadi sepur gitu ya? Kenapa jadi spur bukan spor?
Spur. Nah, dikutip juga dari media resmi, yakni dari ada di Google juga banyak ya teman-teman bisa baca. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih asal-usul kata sepur itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah kereta api, padahal itu bukan. Nah, setelah tanam paksa diberlakukan oleh Van den Bosch pada tahun 1825, ide tentang perkereta apian di Indonesia khususnya diajukan dengan tujuan untuk mengangkut hasil bumi. Waktu itu karena tanam paksa, sehingga banyak sekali hasil bumi atau rempah-rempah yang dihasilkan, sehingga harus ada namanya transportasi pendukung, tujuannya untuk memudahkan mereka untuk mengangkut dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sekarang kan juga gitu, kereta api sekarang itu bisa mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan walaupun bayar sebenarnya, karena ya emang gimana ya, jasa ya, kalau nggak bayar ya mohon maaf gitu aja sih, gimana ya namanya juga bisnis gitulah. Nah, dulu juga kan banyak sekali itu, kalau teman-teman tahu, banyak sekali di daerah teman-teman yang jalurnya itu dinonaktifkan karena kebijakan Bapak Presiden Soeharto waktu itu peningkatan infrastruktur jalan, sehingga jalan lebih bagus, lebih ramai, sehingga keretanya sepi, makanya mulai ditutup begitu. Ada yang ditutup, ada juga yang masih bertahan, itu ada. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, dari sistem tanam paksa tersebut, salah satu alasan yang mendukung adalah tidak optimalnya lagi penggunaan jalan raya pada masa itu. Akhirnya, pada tahun 1840, Kolonel J.H.R. van der Wijk mengajukan proposal pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda, saat itu Indonesia. Maksudnya ya, karena waktu itu karena zaman penjajahan jadi namanya Hindia Belanda. Nah, kereta api pertama di Indonesia dibangun tahun 1867, lebih tepatnya di kota Semarang, dengan rute Semarang Jawa Tengah ya, dengan rute Semarang ke Tanggung yang berjarak sekitar 26 km oleh NISM NV, singkatan dari Nederland Indische Spoorweg. Nah, itu ada Spoorweg ya, di garis bawah Spoorweg, itu bahasa Belanda. Maskapai dengan lebar jalur 1435 mm ya. Terus atau yang sekarang dipakai sama yang sekarang itu dipakainya itu berapa ya, lebar jalur Stadspoorwegen, tipe Stadspoorwegen itu 1067 mm, sehingga itu yang dipakai 1067 mm, atau yang sekarang dipakai, atas permintaan Raja Willem I untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke gudang Semarang. Kemudian dalam melayani kebutuhan akan pengiriman hasil bumi dari Indonesia khususnya. Terus maka pemerintah kolonial Belanda saat itu di tahun 1876 telah membangun berbagai jaringan kereta api di kawasan Hindia Belanda atau Indonesia, dengan muara pada pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya. Semarang meskipun strategis tetapi tidak ada pelabuhannya untuk barang, sehingga barang dikirim ke Batavia atau ke Surabaya begitu. Dulu belum ada pelabuhan kalau di Semarang. Nah,
Kehadiran kereta api di Indonesia diawali dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di Desa Kemijen, Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau